tapi ini persoalan klasik dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Oke, bisa ditampilkan. Mendengar itu baik, tapi melakukan itu jauh lebih baik. Hearing is good, but doing is better. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya mau mengarah kemana nih pembicaraan kita. Dari judulnya saja sudah ngerti, oh kira-kira ke sini ya kita akan membahasnya begitu ya. Betul, saudaraku. Bukankah semua kita sudah tahu ya, jangan jadi pendengar firman saja, tapi kita harus jadi pelaku firman. Saya rasa tidak ada orang Kristen yang tidak tahu prinsip seperti itu. Tetapi justru disinilah masalah kita gak beres-beres. Ya, sekalipun kita sudah tahu, tapi ini tetap jadi masalah kita. Kita gak kekurangan khotbah-khotbah yang baik, kita gak kekurangan pembicara-pembicara yang baik. Tapi yang sangat defisit dalam gereja Tuhan adalah melakukan firman-Nya, bukan mendengar dan mengoleksi berbagai macam khotbah yang baik. Kalau boleh diibaratkan, saudara, kebanyakan kita orang Kristen itu seperti seorang ilmuwan yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ilmuwan itu bernama Stephen Hawking. Ya, mungkin beberapa kita ada yang familiar dengan nama itu ya, Stephen Hawking. Dia adalah salah satu ilmuwan terjenius yang bisa disamaratakan dengan Albert Einstein. Ya, Stephen Hawking. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan jenius, tapi dia punya penyakit yang menurut istilah kedokteran itu dinamakan penyakitnya ALS atau Lou Gehrig, yaitu penyakit kelumpuhan saraf motorik secara total. Jadi otaknya pinter, tapi dia nggak bisa menggerakkan bagian-bagian anggota tubuhnya. Makanya dia hanya ada di kursi roda. Dia mengajar dari kursi roda. Ya, dia berkomunikasi dari kursi roda. Sekalipun otaknya pintar, di otaknya ada banyak pengetahuan yang memukau banyak orang, tapi dalam hidupnya dia nggak bisa bergerak. Dia baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya, seperti itulah kita ini penuh dengan pengetahuan firman. Kita bisa dengar khotbah yang terbaik sebebas yang kita mau lewat media sosial. Kita bisa pilih pengkhotbah yang sangat cocok untuk kita, ya, dan kita gak kekurangan khotbah-khotbah yang baik. Tapi selalu yang jadi masalah, kita gak bisa menggerakkan hidup kita untuk melakukan apa yang kita sudah ketahui bersama. Ya, saudaraku, mari kita bahas ya persoalan klasik kita ini. Yesus mengajarkannya dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua orang yang sama-sama menghadapi banjir yang sama, hujan yang sama, dan bencana yang sama. Saudara gak bisa pilih, saya mau jadi orang yang gak ada banjirnya. Gak ada. Saya mau jadi orang yang tidak mengalami hujan deras. Gak ada, saudara. Hanya ada dua pilihan, dan dua-duanya mengalami masalah yang sama. Tapi dengan masalah yang sama bukan berarti nasib mereka sama. Masalah boleh sama, tapi nasib bisa berbeda. Yang A, yang bijaksana, rumahnya aman, bukan karena gak ada masalah, bukan karena gak ada banjir. Yang A, yang bijaksana juga punya banjirnya sendiri.
yang merupakan banjir yang sama dengan yang dialami oleh si B. Tapi si B rumahnya hancur, sedangkan si A digambarkan rumahnya tetap kokoh dan aman. Bukan karena masalah mereka berbeda, tetapi karena respon mereka terhadap apa yang mereka dengar dari perkataan Yesus itu berbeda. Yang satu melakukan apa yang mereka dengar, dan yang kedua tidak melakukan apa yang mereka dengar. Kenapa Tuhan mengajarkan hal ini? Saya beritahu backgroundnya. Saudara, ini adalah bagian penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit, yang dimulai dengan khotbah sabda bahagia, yang tidak asing bagi kita ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati, bla 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 dan sebagainya. Itu khotbah pembukaan Yesus di bukit. Tapi di bukit itu khotbah Yesus tidak cuma itu. Dia mengajar juga hal tentang memberi sedekah, hal berpuasa, hal berdoa, hal mengampuni. Di bukit itu Yesus mengajarkan banyak topik. Makanya Injil Matius mencatat dalam 2 pasal penuh, Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Semua topik-topik dalam 2 pasal itu dikhotbahkan Yesus dari atas bukit di Galilea. Lalu dia tutup seluruh rangkaian khotbahnya di bukit dengan mengajak mereka, kalian sudah dengar banyak, jangan cuma dengar, tapi lakukanlah. Kenapa dia mengajarkan seperti itu? Next, karena Yesus menangkap kesan dari para pendengarnya. Mereka begitu suka dengan khotbah Yesus, mereka begitu takjub dengan khotbah Yesus. Mereka mulai mengidolakan Yesus sebagai pengkhotbah yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat mereka. Dalam Matius 7 ayat 28 dan 29 dicatat dengan jelas di situ. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi orang banyak hari itu sudah menemukan satu idola baru. Wah, ini pembicara lebih hebat daripada ahli Taurat kita selama ini. Dan Yesus tahu mereka sedang kesengsem sama dia. Yesus tahu orang banyak sedang menggemari khotbah-khotbahnya. Makanya Yesus nggak terima kalau orang banyak hanya suka dengan khotbahnya tapi tidak melakukannya. Yesus tahu bahwa mereka hanya takjub, mereka hanya kagum dengan khotbah Yesus. Makanya dia tutup seluruh pengajarannya dengan berkata, kalian yang sudah dengar, jangan cuma takjub, jangan cuma kagum, jangan cuma suka dengan khotbahku, tapi lakukan. Nah, pesan ini masih relevan untuk kita. Ada banyak orang Kristen yang suka dengan khotbah-khotbah yang bagus. Tidak salah memang, tapi bukan berarti selesai sampai di situ. Apalagi di zaman media sosial, kita bisa pilih pendeta-pendeta yang viral, pendeta-pendeta yang viewernya banyak, yang followersnya banyak. Kita punya kebebasan yang luar biasa. Jadi Tuhan melihat fenomena yang sama pada zaman ini, seperti dia lihat di daerah Galilea di mana dia mengajar banyak hal. 2000 tahun yang lalu dia melihat orang-orang menggemari khotbah-khotbahnya. Hari ini pun Tuhan lihat ada banyak orang Kristen yang mulai suka cari khotbah-khotbah yang hebat. Tidak salah, tapi Tuhan mau beri beri tambahan begitu. Jangan cuma suka mendengar khotbah-khotbah yang baik, tapi lakukanlah apa yang kamu dengar itu. Jadi saudara, khotbah yang hebat itu bukan tergantung pembicaranya. Khotbah yang hebat itu tergantung pendengarnya. Kalau yang mendengarkan melakukan khotbah itu, maka itu jadi khotbah yang hebat dalam hidupnya. Itu jadi khotbah yang mengubahkan, khotbah yang memberkati. Jadi khotbah yang mengubahkan dan memberkati tidak tergantung pembicaranya, tergantung pendengarnya mau dilakukan apa enggak. Makanya ya tidak cukup hanya mendengar, tapi kita harus melakukannya. Kalau kita drive di jalan,
Kita akan drive dengan aman, bukan hanya karena kita bisa melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita bisa safety drive karena kita mentaati rambu-rambu yang kita lihat. Nggak cuma bisa melihat dan mengerti, tapi mentaatinya. Firman Tuhan juga sama. Dalam hidup kita, perjalanan hidup kita akan aman, bukan kalau kita sekedar mengerti dan bisa melihat firman Tuhan. Tapi perjalanan hidup kita akan aman kalau kita bisa mentaati firman Tuhan. Gini loh saudaraku ya, kita nggak akan jadi orang benar hanya karena tahu kebenaran. Kita akan jadi orang benar kalau kita melakukan kebenaran. Kita nggak akan jadi orang baik kalau hanya tahu tentang kebaikan. Kita baru jadi orang baik kalau kita melakukan apa yang baik. Inilah yang menyebabkan Mahatma Gandhi tidak mau jadi orang Kristen. Ketika negaranya didatangi banyak orang-orang Inggris dari Eropa, orang Inggris datang menjajah India, ada yang datang untuk berdagang, ada yang datang untuk memberitakan Injil di India. Tapi kenapa Injil tidak bisa, tanda kutip, menang di India? Karena Gandhi sebagai pemimpin orang India bilang begini, aku suka dengan Kristusmu. I like your Christ, but I don't like you as Christian. Because you so unlike with your Christ. Karena kamu hidupmu tidak mirip seperti Kristus yang kau beritakan. Jadi sejujurnya Mahatma Gandhi tertarik dengan Yesus. Dia jujur berkata, I like your Christ. Saya suka dengan Kristusmu. Saya kagum dengan Kristusmu. Tapi saya benci orang Kristen. Karena orang Kristen hanya datang dengan atribut kekristenan, tapi hidup mereka gak melakukan perintah Kristus. Itulah sebabnya Gandhi berkata, aku gak pernah mau jadi orang Kristen, sekalipun aku kagum dengan Kristus. Karena orang Kristen yang aku lihat di India adalah orang Kristen yang berbeda dengan Kristus yang mereka beritakan. Bayangkan kalau Gandhi dulu dari Kristen, jutaan orang India ikut jadi Kristen. Karena Gandhi adalah tokoh yang sangat berpengaruh di India. Jadi sudah ada tragedi dari kekristenan yang hanya suka mendengar, suka menampilkan atribut kekristenan, tapi gak pernah melakukan kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Makanya Tuhan kembali ingatkan kepada kita, jangan cuma kagum ya. Jadi Tuhan gak cuma lihat itu 2000 tahun yang lalu, tapi terlebih lagi di zaman sekarang, Tuhan juga lihat ada banyak orang yang sangat senang mendengar khotbah-khotbah hebat. Tapi masalahnya kembali, dilakukan apa enggak? Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 mengingatkan kita. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kenapa? Dijelaskan oleh Yakobus, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Makanya tadi Tuhan gambarkan orang yang tidak melakukan firman itu seperti orang bodoh yang membangun di atas pasir, seperti orang bodoh. Nah, Yakobus juga setuju orang bodoh karena orang itu menipu diri sendiri. Ya, kalau kita ketipu orang, bukan berarti kita bodoh, mungkin kita lengah, makanya ketipu orang. Tapi kalau kita menipu diri sendiri, julukan apa lagi yang pantas selain orang bodoh? Adakah orang sebodoh itu yang mau menipu dirinya sendiri? Gak ada. Tapi dengan kita banyak berdalih, sehingga kita gak mau melakukan firman yang kita sudah tahu, tanpa disadari kita melakukan sebuah kebodohan, yaitu kita menipu diri kita sendiri. Ayo saudara, mari kita bereskan masalah klasik kita ini. Gereja tidak kekurangan
tentang pewahyuan yang baru. Enggak. Kita diberkati banyak oleh khotbah-khotbah yang memberikan pewahyuan, wawasan, dan gagasan yang baru. Tapi kembali, masalah gereja bukannya kurang pengetahuan, kurang informasi, kurang penjelasan. Tapi masalah gereja selalu adalah kurang dalam hal melakukan apa yang kita ketahui. Ya, jadi jangan terulang seperti yang 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai Yesus masih melihat bahwa kita hanya kumpulan orang-orang yang menggemari khotbah-khotbahnya, tapi tidak melakukannya dalam hidup kita. Ayo kita kembali kepada perumpamaan Yesus ini ya. Ada dua orang yang membangun rumah. Yang pertama berani membangun dengan susah payah fondasinya lebih dahulu. Ini tipe orang yang berani bayar harga. Melakukan firman itu memang lebih repot daripada yang tidak melakukan firman. Ya, mentaati firman Tuhan itu memang lebih susah payah dibanding orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Digambarkan seperti seorang membangun, harus membangun fondasinya dulu, baru kemudian rumahnya. Tapi yang satu lagi yang kelihatannya nggak taat atau kelihatannya lebih cepat diberkati, kelihatannya begitu. Karena mereka nggak perlu membangun fondasinya. Nah, dari perumpamaan ini saya mau munculkan dua gagasan. Yang pertama, ya, Tuhan bermaksud, ayo next, nggak apa-apa. Tuhan bermaksud dengan mengajarkan dua perumpamaan ini, mengajak kita untuk jadi orang-orang yang bisa menikmati setiap proses yang ada. Jangan mau jadi orang dengan mental pemburu hasil. Jadilah orang Kristen bermental penikmat proses. Ini istilah yang saya ambil dari seorang penulis di IG namanya Denny Siregar. Dia bilang ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah penikmat proses dan yang kedua adalah pemburu hasil. Para penikmat proses itu orang-orang yang pengen serba cepat dapat hasil, nggak mau susah payah bayar harga melewati prosesnya, pengennya langsung sukses, pengennya langsung diberkati, pengennya langsung dapat mujizat, tapi nggak mau bayar harganya. Itulah orang-orang yang pemburu hasil. Dan ada banyak orang Kristen seperti itu tanpa sadar. Kita nggak mau taat, tapi kita mau diberkati. Aneh kan? Sama kalau kita mau lulus, punya ijazah, tapi nggak mau sekolah. Tapi sekarang banyak Pak. Kemarin kan pemerintah baru menutup 23 perguruan tinggi yang menjual ijazah tanpa sekolah. Jadi ternyata mentalitas seperti itu banyak. Termasuk di kalangan kita orang Kristen, nggak mau taat tapi mau diberkati, nggak mau setia tapi mau mujizat, nggak mau hidup seperti Yesus tapi mau masuk surga. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, ada banyak orang Kristen mau surga tapi nggak mau Yesusnya, cuma mau surganya aja. Sebab kalau mau Yesusnya berarti harus pikul salibnya Yesus juga. Ya, harus teladani kehidupan Yesusnya juga. Ada banyak orang menolak Yesus tapi mau masuk surga. Itulah para pemburu hasil. Dan memang dua perumpamaan tadi, Yesus mengajarkan orang yang tahan uji adalah orang yang penikmat proses, yang mau menjalani prosesnya sekalipun berat, sekalipun susah payah, tapi mereka tetap enjoy menikmatinya. Saudara, ketaatan memang proses yang gak enak. Melakukan firman memang proses yang tidak gampang. Tapi jadilah orang yang tetap bisa enjoy, menikmati semua perjuangan menuju kepada hasil yang kita impikan bersama. Jangan seperti mahasiswa yang beli gelar. Banyak kan yang beli gelar, tapi gak menjalani proses belajar sebagai mahasiswa seperti normalnya. Akibatnya kalau mereka toh punya gelar, mereka nggak bisa apa-apa di lapangan pekerjaan. Mereka nggak punya skill,
Mereka nggak punya mental yang baik, meskipun mereka punya ijazah. Itu yang disebut oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung dia bilang begini, ijazah itu hanya membuktikan Anda pernah sekolah, tapi tidak membuktikan Anda benar-benar berpikir sebagai manusia. Jadi orang-orang yang beli ijazah, yang tidak mau berproses sebagai mahasiswa, tapi pengennya langsung lulus punya ijazah, itu orang-orang yang otaknya kosong, kata Rocky Gerung. Anda punya ijazah, tapi otakmu kosong, karena engkau tidak menjalani proses belajarnya, dan langsung mau hasilnya saja. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk membangun mentalitas penikmat proses. Ketaatan itu proses, nikmati saja. Ya, jangan terburu-buru mau hasilnya. Sebab sejujurnya tidak ada hasil yang baik tanpa proses yang harus dilalui lebih dahulu. Semua ada prosesnya. Jangan merasa dirugikan ketika harus menjalani prosesnya. Seperti pembangun yang bijaksana, waktu dia membangun fondasi lebih dahulu, dia gak mengeluh, dia gak merasa dirugikan, dia gak merasa waktunya terbuang sia-sia untuk membangun fondasi lebih dahulu. Sementara yang bodoh pengennya langsung lihat rumahnya jadi. Tapi akhirnya krisis membuktikan, kehidupan ini akan membuktikan penikmat proses akan kuat di tengah tantangan apapun juga. Tapi orang-orang yang hanya memburu hasil, pengennya cepat sukses, tapi gak mau ikut cara Tuhan, pengennya mau cepat kaya, cepat berhasil, tapi gak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ketika krisis datang, hidupnya rapuh. Ya, kita lihat ayatnya dalam Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang atau habis, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu proses, tapi dijalani sekalipun sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Saya gak bahas soal hartanya, tapi saya bahas mentalitasnya, spiritnya. Ya, ada orang yang spiritnya pengen gampang saja memperoleh harta dengan cara yang paling cepat. Bisa, tapi mudah lenyap, mudah hancur lagi. Tapi ada orang yang mau menjalani prosesnya sedikit demi sedikit. Dalam bahasa Inggris dikatakan easy come, easy go, but steady diligence pays off. Orang yang rajin setahap demi setahap akan terbayar tuntas pada akhirnya. Ini bicara mentalitas. Ya, ada sebuah kata-kata bijak yang saya mau tampilkan buat saudara. The goal is not just to get there. Tujuan kita bukan sekedar sampai di sana, tapi tujuan kita adalah menikmati semua peristiwa sepanjang jalan menuju ke sana. Ya, having fun, having experience along the way. Jadi saudara, jangan jadi orang Kristen yang pengennya langsung cepat sampai kepada tujuan dan impian kita. Kalau Tuhan bawa kita melalui proses lebih dahulu, pasti akan ada fun-fun tersendiri, kebahagiaan tersendiri, pengalaman tersendiri yang akan memperindah kehidupan kita. Bahkan ya, sebelum kita menikmati keindahan dari tujuan akhir kita, kita sudah bisa mengumpulkan keindahan-keindahan yang kita dapatkan lewat jatuh bangunnya proses kehidupan, lewat naik turunnya perjalanan menuju kepada tujuan itu. Ya, saudaraku, waktu kita sekolah kan, susah payah, itu akan jadi cerita yang menarik waktu kita sudah sampai. Ya, kadang waktu sekolah kita nakal, ya, tapi ketika lulus itu akan jadi cerita yang menarik. Aduh, ya dulu saya nakal banget. Tetap ada fun. Sekalipun pengalaman itu ada pengalaman yang gak enak, tapi di kemudian hari akan jadi cerita yang menarik kalau kita sudah sampai pada tujuannya. Ya, dan Tuhan
Tuhan akan didik kita untuk punya mental seperti itu. Makanya kenapa kita nggak sampai-sampai, berkatnya nggak sampai-sampai, karena Tuhan mau beri kita pengalaman-pengalaman untuk sampai ke sana. Nikmati saja prosesnya. Tidak ada yang instan. Ya, makanan ada instan, tapi kehidupan tidak ada yang instan. Jangan jadi generasi microwave. Generasi yang serba cepat. Ya, nggak tunggu lama-lama, langsung bisa nikmati apa yang kita mau makan. Itulah mesin microwave. Semua ada prosesnya. Yesus harus tunggu 30 tahun baru dia melayani Bapaknya dengan tanda-tanda mujizat. Ya, di usia 30 dia baru dipakai Tuhan. Daud 13 tahun dia tunggu sampai dia diangkat menjadi raja. Yusuf juga 13 tahun baru kemudian mimpinya digenapi, dia menjadi raja muda di Mesir. Orang Israel 40 tahun harus melewati padang gurun. Semua ada prosesnya. Karena kita gak bisa menghindari proses. Nikmati saja prosesnya. Pak, gak enak Pak, ya, waktu terjadi gak enak, tapi nanti di kemudian hari itu akan jadi cerita yang menarik untuk kita bagikan bagi banyak orang. Saya punya teman, waktu bangkrut, dia pernah bangkrut. Waktu bangkrut, waduh, ngomongnya udah mau mati aja. Ya memang, ya, dia lagi habis-habisan, mau mati aja. Udah berapa kali dia mau bunuh diri, so. Untungnya nggak jadi, so. Sekarang jadi hamba Tuhan, diberkati Tuhan. Sekarang cerita bangkrutnya malah jadi kesaksian. Dia bilang, waduh, dulu saya pernah bangkrut, tapi puji Tuhan, Tuhan memang izinkan supaya saya mengalami jamahan Tuhan tuh. Dulu waktu kejadian mau mati, saya. Tapi setelah kita melewati semuanya, maka semua pengalaman buruk itu bisa jadi cerita yang menarik di kemudian hari. Makanya nikmati saja, enjoy saja. Ya, sekalipun hari ini gak enak, besok bisa jadi cerita yang menarik bagi banyak orang. Ya, jadilah penikmat proses, bukan sekedar pemburu hasil. Itulah pembangun yang bijaksana. Dia nikmati prosesnya, sekalipun hasilnya lebih lama daripada yang membangun tanpa fondasi. Tapi si Ali tetap sabar, yang membangun sesuai dengan proses yang berlaku. Dan hasilnya ketika banjir, rumahnya tetap kokoh. Sementara yang memburu hasil, akhirnya rumahnya hancur. Yang terakhir, pelajaran kedua yang saya bisa sampaikan buat kita semua, Yesus juga ingin mengajak kita berfokus kepada kekuatan, bukan pada keindahan dan daya tarik. Orang yang membangun fondasi dulu itu berfokus pada kekuatan. Tapi orang yang melupakan fondasi langsung bangun rumahnya, ya, itu berfokus pada keindahan. Nah, orang-orang Kristen juga terbagi dalam dua golongan ini. Ada banyak orang Kristen yang fokusnya gimana ya supaya saya jadi Kristen yang menarik, punya ini, punya itu, ya, bisa lakukan ini, lakukan itu. Nggak salah sih. Tapi ada yang lebih utama yang harus difokuskan lebih dahulu, yaitu jadilah orang Kristen yang kuat lebih dahulu. Menjadi orang Kristen yang kuat jauh lebih penting dibanding jadi orang Kristen yang menarik. Nah, orang-orang Kristen yang fokusnya pada keindahan dan daya tarik, yaitu tadi fokusnya adalah gimana saya supaya bisa cepat diberkati, cepat dapat mujizat, punya ini, punya itu. Memang berkat itu membuat kita menjadi orang Kristen yang menarik. Mujizat itu membuat kita menjadi orang Kristen yang mempesona. Tapi ingat, berkat dan mujizat bukan kekuatan dalam hidup kita. Orang Israel 40 tahun tiap hari dapat mujizat. Burung puyuh datang, roti mana turun, laut merah terbelah, batu karang mengeluarkan air, tiang awan dan tiang api. 40 tahun mereka kenyang dengan mujizat, tapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan.
iman mereka tidak punya kekuatan, sekalipun hidup mereka penuh dengan berkat dan mujizat. Saudara, kalau kita mau fokus pada kekuatan, makanya kita harus cintai proses. Ketaatan kita step demi step. Kesetiaan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, memang kelihatannya gak indah. Makanya banyak orang gak mau mengerjakan itu. Orang maunya langsung terima berkat, karena berkat itulah yang membuat kita indah, menarik. Tapi Tuhan minta kita fokus dulu pada kekuatan. Sebab yang akan membuat rumah itu bertahan bukan interiornya, tapi fondasinya. Ya kan, orang kalau mau bangun rumah, orang yang benar harus memperhitungkan kekuatan dulu dibanding keindahan. Tapi aneh, banyak orang Kristen hari-hari ini, kita tanpa sadar, kita udah gak peduli dengan kekuatan rohani kita. Kita hanya peduli gimana saya punya berkat ini, berkat itu, supaya hidup saya punya daya tarik. Itulah orang-orang Kristen yang akhirnya gugur ketika ada goncangan dalam hidupnya. Saya mau katakan sebenarnya, berkat itu memang menarik, mujizat menarik, tapi itu bukan kekuatan dalam hidup kita. Apa kekuatan kita? Ketaatan itu kekuatan. Orang yang taat, yang hatinya taat, mau digoncang dimanapun, imannya tidak akan runtuh, karena dia taat sama Tuhan. Orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang komitmen dengan Tuhan, itu orang yang punya kekuatan. Nah, mari bangun itu dalam hidup kita. Mari fokus pada kekuatan, bangun hubungan doa kita dengan Tuhan, bangun ketaatan kita dengan Tuhan, karena itulah fondasi kehidupan kita. Itu yang akan menyelamatkan hidup kita dari goncangan yang ada. Berkat tidak menyelamatkan orang. Bahkan ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan meskipun sudah sering diberkati oleh Tuhan. Bangun kekuatan lewat ketaatan dari apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Jadi waktu saudara mulai mentaati berita Tuhan, saudara sedang membangun kekuatan. Semakin Anda taat, Anda semakin kuat di mata Tuhan. Ayatnya kita bisa lihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya atau keelokannya. Nah, manusia biasanya hanya melihat yang elok, yang indah. Apa itu? Penampilan, apa yang dipakai, apa yang dikenakan. Itu bicara berkat. Jangan pandang parasnya atau yang ada dalam penampilannya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang ada di hati? Bukan mas perak yang ada di hati, ketaatan ada di hati. Cinta akan Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, itulah yang ada di hati, dan itulah yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan berfokus pada kekuatan di dalam seseorang. Tuhan tidak berfokus pada harta yang dikenakan di badan seseorang. Tidak. Tuhan berfokus pada kekuatan-kekuatan hati yang ada di dalam seseorang. Ayo kita perkaya hati kita. Jangan hanya memperkaya kantong kita, jangan hanya memperkaya penampilan kita. Perkaya hati kita dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Sebagai penutup, pemusik bisa siap di tempat. Saya kutip kembali pernyataan dari hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait. Dia bilang begini, iman yang besar memang dapat memindahkan gunung. Inilah yang dicari banyak orang Kristen, karena ini memperindah. Ini membuat kita menjadi orang Kristen yang menarik, karena kita punya iman yang besar, bisa bikin mujizat, bisa terima mujizat. Memang iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi Tuhan justru seringkali lebih banyak memberi kepada kita bukan iman yang besar, tapi iman yang benar, iman yang kuat, iman yang sejati, yaitu iman yang memampukan kita tetap percaya sekalipun gunungnya gak pindah. Kita maunya kan
langsung gunungnya pindah aja dah. Itulah pemburu hasil. Pengennya cepat-cepat masalahnya beres, pengennya cepat-cepat berkatnya datang. Itulah para pemburu hasil. Tapi seringkali Tuhan menuntut kita menjadi penikmat proses, membangun kekuatan melalui iman yang benar. Dan Tuhan akan mampukan kita mendaki gunung persoalan kita. Dan selama kita mendaki, akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah. Kita bisa having fun dalam pendakian gunung kita. Sekalipun berat, sekalipun gak gampang, tapi akan ada banyak cerita-cerita tambahan yang menarik.